Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Semansamas dimanapun Anda berada. Untuk kali ini masih bersama dengan saya Ria Priyanti di Osmas, obrolan Semansamas. Jadi mungkin teman-teman semua bertanya-tanya nih, kok hostnya ganti nih hari ini? Oke, mungkin spesial nih hari ini saya diminta langsung untuk menjadi host karena kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa sambil berkenalan kita, mungkin sebelumnya kita sapa say hi dulu ya. Halo Ayah. Halo. Halo. Oke, manggilnya Ayah aja ya biar lebih akrab. Opo. Oh, Abang. Waduh. Halo Ayah. Halo Ayah, halo Abang. Halo juga. Oh iya. Jadi nanti kalau Abang takut ada yang marah ya di rumah. Ada siapa nih yang marah gitu kan? Nggak ada yang marah. Oke, mungkin teman-teman sama semua bertanya-tanya nih, kira-kira dua cowok ganteng di sebelah saya ini dari mana sih gitu kan? Oke, mungkin nanti kita bisa langsung berkenalan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih ya, ayah yang sebelah sini adalah Ayah Muhammad Jauhari SKMMM. Beliau ini sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Oke, mungkin bisa say hi ke kamera ya. Halo semuanya, sahabat Semansamas. Sahabat Semansamas. Iya. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Saya ganteng. Oke, seru banget nih kayaknya. Terus yang satunya di sebelah sini ada Ayahanda Muhibun SPDMM. Beliau ini di bagian Kasubag TU Capdin Pendidikan Wilayah 2. Oke, boleh say hi dulu ya. Halo teman-teman. Semuanya. Bisa ketemu lagi kita. Ya, bisa ketemu lagi. Semangat. Oke, semangat. Jadi apa sih yang mau kita bahas siang hari ini? Sebelumnya jangan lupa nih, saya ingetin ke teman-teman Semansamas TV untuk terus stay tune di channel Semansamas TV dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komennya di bawah. Oke? Oke, sahabat Semansamas TV, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya nih, sebenarnya kok bisa sih mendatangkan ayah-ayahanda dua ini yang ganteng-gantengnya ya? Kenapa sih kok bisa nih datang ke podcastnya Semansamas TV? Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya. Jadi perlu diketahui kalau SMA Negeri 1 Banyumas merupakan salah satu SMA pilihan ya, SMA betul. Pilihan yang ada di Provinsi Lampung, di mana salah satu SMA yang ditempatkan untuk sosialisasi kesehatan reproduksi atau sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja ya. Jadi salah satunya itu karena kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, kayaknya ada yang kurang nih kalau ayah-ayahanda nggak kita undang ke studio podcastnya Semansamas gitu. Jadi nanti selain kita dapat sosialisasi bersama dengan siswa-siswi dan guru di Semansamas, di sini juga nanti kita ngobrol santai, kita sharing-sharing. Jadi nanti sahabat Semansamas TV yang ada di rumah bisa tahu juga nih ya pendidikan kesehatan reproduksi gitu. Mungkin langsung aja nih, mau mulai dari Ayah Jauhari atau Ayah Muhibun dulu. Silakan. Oke, kita bahas tentang kesehatan reproduksi nih. Menurut Ayahanda Jauhari, jadi kalau dipanggil Ayahanda gitu, ya gitu ya. Karena saya kurang serak kalau ayah. Waduh. Kalau abang saya. Aduh, agak berat ya ini kayaknya. Jadi Ayahanda, menurut Ayahanda, seberapa penting sih ya kesehatan reproduksi itu untuk kalangan remaja nih, kalangan siswa-siswi SMA tentunya. Kesehatan remaja adalah harus sehat mentalnya, sehat sosialnya, dan paham betul bahwa remaja itu sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak suka dengan generasi Indonesia yang maju. Contoh, nah, generasi Indonesia yang kata saya termasuk generasi Z itu, kalau kita tidak kasih pendidikan reproduksi remaja, mereka kan tidak mengerti apa akibatnya pergaulan bebas, apa akibatnya seks bebas, kan? Benar banget. Apa akibatnya hamil pranikah, hamil sebelum menikah, hamil sebelum nikah, kan? Nah, jadi mereka sadar betul. Nah, itu yang kita ajarkan dengan murid-murid kita atau dengan anak-anak kita, bahwa itu tidak bisa main-main, dan jangan dicoba-coba. Ya kan, karena apa yang sifatnya merangsang atau menjanjikan itu kan sifat semu, sifat sementara. Jadi jangan coba-coba. Contoh, merokok, karena nggak biasa merokok, karena biasa merokok kan mau merokok terus. Nah, itulah akibatnya akan naik ke ganja lah, akan naik ke narkoba lah, segala macam. Karena itu semua daya rangsang sifatnya stimulus untuk
merangsang kebiasaan. Nah, begitu juga kita larikan ke mereka, bahwa mereka itu kita pahamin, kita jangan ragu-ragu lagi berbicara dengan anak-anak kita di rumah, dengan anak-anak kita di tetangga, dengan anak-anak kita di sekolah. Ini bukan tugas orang pendidikan saja. Ya, bukan tugas kepala sekolah aja, bukan tugas guru aja. Ya, termasuk kami. Tugas dinas PPA. Ya kan? Terutama saya sebagai penanggung jawab pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kan kayak gitu. Nah, jadi saya dapat amanah benar dari Ibu Kadis, ya, Ibu Fitrianita Damuri, STPP MMC, bahwa beliau menitipkan bahwa jangan ini Pak Johari, untuk jangan terlalu jangan ragu-ragu untuk menjelaskan kepada siswa kita, jangan masalah yang disebut kesehatan reproduksi. Nah, maksudnya begini, karena ilmu itu ilmu yang sudah nggak enak sebenarnya, tapi kita harus jelaskan dengan anak kita, nak, bahwa kalau begini itu, nak, seks bebas itu ini masalahnya, ini akibatnya. Agama kita melarang, kan? Agama apapun melarang itu. Nah, terus kedua, akibatnya ini akan tidak ada akan mengganggu kelangsungan hidup, kan? Cita-cita kamu akan tertunda lah, segala macam. Cobalah kalau anak masih kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA putus sekolah gara-gara nikah. Nah, sedangkan dia itu punya bakat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penggerak masyarakat, segala macam, kan? Nah, waktu itulah dia harus dibutuhkan dikasih ilmu yang bermanfaat, kan? Tapi kalau dia sudah nikah, bagaimana lagi? Dia sudah mikirkan untuk kehidupan. Nah, jadi itulah salah satu bagaimana generasi Indonesia itu diputuskan rantainya oleh pihak-pihak yang tidak suka melihat negara kita lebih maju. Nah, itulah. Nah, makanya tujuan kita itu datang ke sini sesuai dengan SK Gubernur bahwa SMA Negeri Banyumas dan Desa Banjarjo adalah salah satu lukus stunting, lukus Kespro, lukus masalah pelayanan kesehatan di 2022 ini untuk Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi maksudnya bukan karena ada udang di balik batu. Semua itu berdasarkan dari data. Data itu data konkret dari kabupaten, data dari kesehatan, data dari pendidikannya, data dari dinas PPA-nya, ya kan, data dari dinas kalau Pringsewu itu PPA, bukan PPPA, P3A, P2KB. Nah, itu kan. Makanya akan menghasilkan bahwa lukus desa stunting dan desa Kespro adalah di desa Banjarjo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Nah, dalam hari ini kami datang dari Dinas PPA untuk melaksanakan tugas sosialisasi masalah pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan membawa narasumber yang sesuai dengan keahliannya itu dari perkumpulan keluarga berencana Indonesia, PKBI Provinsi Lampung, yang masih ngajar sekarang Dokter Marisa. Nah, jadi secara teknisnya beliau ya akan menyampaikan dengan anak-anak kita apa sih kesehatan reproduksi itu, bagaimana cara melaksanakannya, nah, itu beliau. Tapi apa tujuannya, apa sasarannya, bagaimana hasilnya, nah itu dinas PPA. Ya, dalam hal ini hari ini saya yang ditugaskan oleh Ibu Kadis. Ya. Jadi Ibu Kadis juga berpesan semoga jangan disia-siakan program-program ini, terutama program pemerintah, program pusat, wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya. Karena pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu adalah pemerintah pusat yang ada di daerah, ya kan? Nah, jadi kita tim datang ke sini, Dinas PPA dan PKBI untuk menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, dan insya Allah yang kami sampaikan bisa diterima oleh kawan-kawan keluarga di SMA Negeri 1 Banyumas.
Ada satu ya. Seman sama SMA Negeri 1 Banyumas. SMA Negeri 1 Banyumas. Seman sama TV. Jadi itu barangkali ya. Barangkali penjelasan yang untuk dalam arti kata untuk cash pro. Tapi kalau untuk teknisnya itu Dr. Marisa dari PKWI yang bisa menjelaskan. Jadi itu barangkali yang perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan kepada Samsamas TV. Semoga Samsamas TV ini bisa meneruskan informasi-informasi ini yang lebih baik untuk masyarakat dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Bukan benar. Untuk masyarakat Banyumas aja atau masyarakat Prengsiu aja, ya kan? Tapi seprovinsi Lampung. Seprovinsi Lampung. Mudah-mudahan SMA Seman Samas TV SMA Negeri 1 Banyumas ini bisa menjadi proyek percontohan. Insyaallah. Proyek percontohan dalam arti kata menginformasikan, menyosialisasikan masalah-masalah kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, insya Allah SMA ini ya sesuai dengan niatnya, tidak lari dari kenyataan yang disebut dalam agama itu, tetap istiqomah dengan apa yang kita sudah sepakati bersama, yaitu kita bagaimana meningkatkan pendidikan dari segi kesehatannya, terutama kesehatan remaja putri dan juga remaja putra kan. Jadi kalau kita sudah mencapai tujuan itu, ya insya Allah kita akan secara tidak langsung sekolah-sekolah baik pun SMA, SMK maupun SMP barangkali ya. SMP itu kan sudah termasuk remaja juga kelas 3-nya kan. Itu sudah bisa memberikan suatu contoh, bisa mencontoh, bukan memberikan contoh, bisa mencontoh. SMA Negeri 1 Banyumas ini yang dilaksanakan oleh tim tim kreatif dan tim inovatifnya, tim gagasannya, semuanya lengkap ada di sini. Saya bersyukur sebenarnya Pak Mebun. Ya dalam arti kata saya tidak terbayangkan, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Maibun dan kepala sekolah, para sekolah juga tidak menginformasikan ini. Kalau saya diinformasikan, barangkali saya akan membawa ahli-ahli pembicara. Tapi ya ini juga ahli pembicara. Tapi udah luar biasa loh. Mudah-mudahan ya, saya harap benar, dan harapan dari Ibu Kadis, Dinas PPA, Kepala Dinas PPA, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Inilah harapan beliau, semoga gayung bersambut. Jangan sia-siakan Pak Jau semua apa yang sudah ditugaskan oleh pemerintah, baik pun sekecil apapun. Makanya kami dalam arti kata, walaupun kami itu diterima jam 1, kami datangnya sampai di sini ya lebih kurang jam 9 atau jam 10 tadi ya. Kira itu menunjukkan bahwa keseriusan untuk melaksanakan program-program ini. Nah, tidak ada kami semuanya dari provinsi. Semoga SMA ini bisa menjadikan percontohan. Amin. Ya, dalam melaksanakan program pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui YouTube channel Seman Samas TV. Seman Samas TV. Seman Samas TV. Oke. Luar biasa banget. Itu dulu untuk sementara barangkali ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi lanjutkan. Pasti. Siap. Luar biasa banget nih sahabat Seman Samas TV di rumah. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ayahanda Jauhari tadi mencakup keseluruhan tentang semua kegiatan. Sebetulnya apa sih kesehatan reproduksi remaja itu, terus seberapa pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja
karena ayah ini tadi udah bahas kalau Indonesia akan menjadi generasi emas di 2030, makanya perlu dipersiapkan dari sekarang dan tentunya sasaran-sasarannya mulai dari remaja-remaja gitu ya. Jadi perlu teman-teman semasa mulai dari remaja-remaja, memang remaja sasarannya. Memang remaja sasarannya, ya benar banget. Jadi sasarannya teman-teman remaja dan kalau yang sudah lanjut usia mungkin tinggal meneruskan. Dan mengayomi, benar banget. Oke, seru banget nih teman-teman semasa Mas TV. Mungkin bisa break sebentar. Ayahanda haus nggak? Kalau haus boleh minum dulu nih. Boleh. Oke, ini kita ada produk ya. Kita kenalin dulu nih ya. Kita ada produk Tata Boga. Ini dari hasil teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyumas ya. Jadi teman-teman ini ada program keterampilan Tata Boga. Mereka ini punya produk minuman dan makanan. Jadi ini salah satunya kita kenalkan minuman program keterampilan Tata Boga. Ini ada rasa sari kacang hijau. Terus yang ini juga ada rasa jahe. Apa nih ya tuh? Jahe latte gitu. Mungkin jahe boleh. Latte itu apa? Ada kandungan jahenya ya. Jadi minuman ini sangat menyegarkan dan tentunya juga bikin tambah sehat ya. Mungkin boleh sambil dicobain ya. Bukan maksudnya ini apa? Ini racikannya kayak mana? Coba dijelaskan dengan sepatu kawan-kawan di siapa? Di Masa Mas TV. Mas TV. Iya. Tahu masyarakat ada yang pesan. Oh iya, boleh banget. Jadi ada fokus untuk bicarakan. Oke, boleh. Mungkin nanti di lain podcast ya. Betul, ya. Ini ngelihatnya udah enak nih kayak susu loh. Oh iya. Sudah luar biasa ya. Luar biasa. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman semasa Mas TV di rumah. Jadi itu tadi yang sudah dijelaskan sudah sangat panjang lebar dan tentunya sangat termotivasi ya untuk kita semua. Bagaimana sih pentingnya untuk mengerti tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Terus juga mungkin sebelum kita tutup podcastnya, saya pribadi pengen tanya nih, menurut Ayah Muhibun dan Ayah Jauhari, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman tingkat setara SMA nih yang masih boleh nanti gimana sih agar mereka ini lebih mau lagi untuk memperhatikan tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Mungkin mulai dari Ayah Muhibun dulu. Ya, terima kasih. Saya selaku dari Dinas Pendidikan Provinsi yang memang sekarang ini sangat intens sekali dalam rangka memberikan advokasi pada anak-anak remaja kita terutama. Dan pada hari ini luar biasa. Kami bisa mendampingi dari tim pendidikan kesehatan remaja yang berasal dari provinsi dalam rangka memberikan pembekalan kepada anak-anak kita. Jadi saya atas nama Dinas Pendidikan ini memang ini sangat tepat sekali. Kenapa ini harus dilakukan dari seawal-awal mungkin. Artinya bahwa saya kira program ini harus selalu berkelanjutan, Pak Jauhari. Tidak hanya di SMA Negeri 1 Banyumas saja, tetapi barangkali juga nanti akan bisa dilakukan di SMA SMK yang ada di terutama yang ada di Provinsi Lampung, wabil khusus karena kebetulan sekarang ada di wilayah 2. Jadi itu saya pikir juga mungkin perlu untuk ditindaklanjuti ke sana. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Kami sangat terbantu sekali. Teman-teman guru, kepala-kepala sekolah yang ada di lembaga pendidikan ini sangat terbantu sekali, Pak. Karena memang materi khusus tentang kesehatan remaja itu mungkin sangat kurang sekali dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam proses KBM. Nah, ini kan ada sebuah tambahan pendidikan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini akan memberikan bekal kepada anak-anak kita ke depan untuk bisa mempersiapkan diri seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jauhari tadi itu dalam rangka menghadapi bonus demografi yang mau tidak mau kita harus menyiapkan anak tadi itu. Bukan karena jumlahnya yang sudah siap, tetapi jumlah yang kita sudah siap, tetapi anak tadi itu betul-betul menjadi anak yang mampu bersaing, bukan menjadi beban pemerintah, tetapi bagaimana anak itu akan bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka perlu dari sekarang harus kita berikan sebuah wawasan kepada anak-anak kita. Jadi saya kira program ini sangat tepat sekali, Pak Jauhari. Jadi saya kira bisa ditindaklanjuti lebih jauh, sehingganya ke depan semua
lembaga pendidikan, SMA, SMK, bahkan mungkin disebutkan ada SMP, itu bisa mendapatkan waktu yang sama untuk menerima pendidikan tadi itu. Oh, iya. Kemudian dalam rangka menghadapi program itu, insya Allah Capdin Wilayah 2 siap untuk berkolaborasi dengan Dinas PPA dalam rangka untuk memberikan advokasi kepada anak-anak kita yang memang mau tidak bisa dielakkan, pasti akan masuk kepada masanya tadi itu. Maka perlu disiapkan dari sekarang gitu. Saya kira ini sebuah momen yang sangat tepat sekali. Dan SMK Negeri 1 Banyumas, SMA ya? SMA Negeri 1 Banyumas menjadi sebuah pilot proyek yang pertama di Pringsewu. Ini saya kira nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti kegiatan kita. Syukur kita bisa melihat channel punya Smart Mas TV, untuk belajar yang pertama, kemudian yang kedua nanti bisa kita lanjutkan dengan secara tatap muka, diskusi dan segala macam, atau mungkin SMA ini mengawali, mengundang, mengundang sekolah-sekolah lingkungan, diundang, ada beberapa sekolah, kita butuh narasumber, hubungi Pak Jauhari. Siap. Kan enak gitu Pak. Nah itu jadi gratis. Saya kira gratis. Ya, soal gratis dan tidak itu narasumber itu kan honor. Gitu. Tapi yang jelas ini kalau misalnya nanti ini bisa kita lakukan, ini sungguh inovasi, kreativitas dari teman-teman SMA untuk bisa mengadvokasi teman-teman yang ada di sekitar kita menghadirkan narasumber dalam rangka mempersiapkan anak-anak remaja kita. Ini saya kira sangat luar biasa. Saya sangat memberikan asuh yang sangat luar biasa kepada teman-teman Smart TV. Ini saya kira bisa dilanjutkan. Saya kira itu Pak Jau yang saya mantapkan, yang jelas saya mantapkan bahwa ini perlu untuk dilanjutkan. Terima kasih. Luar biasa banget nih teman-teman Smart TV di rumah. Jadi apa yang sudah Ayahanda Muhibun jelasin tadi ya. Jadi kita mungkin sekarang baru di SMA Negeri 1 Banyumas, salah satu yang ada di Kabupaten Pringsewu, tapi ke depan mudah-mudahan pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa meluas ke seluruh SMA yang ada di Kabupaten Pringsewu maupun Provinsi Lampung. Dan jangan khawatir nih teman-teman, kalau belum berkesempatan dihadiri atau didatangi oleh Ayah Jauhari dan Ayah Muhibun ke sekolahnya, nonton aja channel YouTube-nya Smart TV. Betul. Iya, jadi kan kita udah bahas-bahas nih tadi ya kan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, bisa tonton dari awal apa yang udah kita bahas tadi, tentunya tentang pendidikan kesehatan reproduksi gitu. Mungkin statement terakhir nih dari Ayahanda Jauhari, gimana ya pesannya nih untuk teman-teman kaum remaja yang ada di rumah, setara SMA maupun setaranya, untuk lebih memperhatikan lagi pentingnya kesehatan reproduksi ya. Boleh ya? Terima kasih Mbak Hos ya, yang memberikan waktu untuk memberikan statement atau ya saran-saran. Harapan kami terutama dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, kita mengharapkan kepada anak-anak kita, khususnya anak remaja yang usianya 10 tahun sampai 20 tahun, itu semoga paham betul dan sadar bahwa pentingnya mengetahui atau memahami masalah apa tuh istilahnya kesehatan remaja, reproduksi remaja itu, bahwa salah satunya kalau mereka paham, mereka insya Allah tidak akan rasa penasaran atau pengen mencoba-coba hal yang baru ya. Hal yang baru ya, contohnya kalau mereka udah paham itu, ya enggak lah, apa itu pacaran, nanti dulu kan, pacaran prestasi tapi prestasi oke. Tapi mereka di sekolahan boleh mereka saling mengkagumi, saling ini, tapi untuk bersaing untuk yang sehat. Jadi kepada anak-anak semuanya, terutama anak SMA Negeri 1 Banyumas ini, semoga menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah yang lain, maupun dari segi tingkat apapun. Siap ya, siap. SMA, SMK ya. SD barangkali belum bisa lah mencerna hal-hal ini kan. Jadi itu harapan saya ya,
Oke lah, the best SMA Negeri 1 Banyumas. SMA 1 Banyumas, tidak salah. SK yang dikeluarkan oleh gubernur salah satu lukus tempat menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja ini di SMA ini, dan desanya Desa Banjarjo sebagai lukus stunting untuk 2022 ini. Jadi saya rasa sudah kita ke lapangan, sudah dikaji, dan data-data yang diberikan oleh kabupaten itu sangat tepat dan benar sekali. Insya Allah desa-desa yang lain atau sekolah-sekolah yang lain kita akan berikan pencerahan dan sosialisasi untuk berikutnya. Itu aja barangkali yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya Mbak host, Mbak siapa namanya? Ria ya. Mbak Ria Janaka. Jadi ya sudah kangen kita ya dengan acara Ria Janaka. Ria Janaka TVRI. Jadi dalam arti kata itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyumas dan Dewan Guru, semua murid-murid semua, dan apalagi saya acung jempol 2 ya, ada program podcast. Luar biasa. Programnya namanya Osmas ya, obrolan Semansamas. Obrolan Semansamas, oke. Semansamas TV. Oke, lebih oke. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya daerah provinsi Lampung. Luar biasa banget nih sahabat Semansamas TV di rumah. Udah banyak bincang-bincang kita siang hari ini dengan Ayah Jauhari dan Ayahanda Muhibun yang sangat menginspirasi sekali. Jadi pesan yang bisa kita tarik kesimpulannya pada siang hari ini adalah mulai dari diri kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengerti dan memahami apa itu pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kalau sudah mulai dari diri kita, insya Allah semuanya akan mengikuti pokoknya jangan sampai lewatkan. Nanti teman-teman yang sudah ketinggalan mungkin bisa dilihat lagi videonya dari awal, dan jangan lupa like dan komen di bawah ya. Siapa tahu setelah ini bisa kita undang-undang lagi nih Ayah ke podcastnya gitu. Pokoknya terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan juga di-share ke seluruh teman-teman yang ada. Terima kasih sekali lagi Ayah. Mungkin sampai dengan di sini saja kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bisa